Filmnya yaitu Dead Snow. Liburan ski berubah menjadi mengerikan bagi sekelompok mahasiswa kedokteran karena mereka dihadapkan pada ancaman yang tak terbayangkan, yaitu bangkitnya zombie Nazi. Film Dead Snow adalah film horor dari Norwegia. Film ini dinominasikan dalam Scream Awards 2009 untuk kategori adegan berkelahi sampai mampus, mutilasi paling dikenang, film asing terbaik, dan film horor terbaik. Oke, tanpa banyak ngebacot lagi, langsung saja kita gas ke filmnya. Stay tune on this video. Pada awal film, diceritakan ada seorang wanita yang dikejar-kejar oleh para zombie yang berpakaian hitam ala Allegheny SS Jerman di tengah hamparan salju Norwegia yang seakan tak berujung. Wanita ini akhirnya tersudutkan dan nasibnya sudah bisa diduga. Dia tewas dimakan para zombie tentara Jerman. Adegan kemudian berpindah ke rombongan 7 mahasiswa medis yang sedang berlibur Paskah. Mereka tiba di sebuah kabin kecil di dekat Oxford, sekitar 45 menit perjalanan dari tempat mereka menaruh mobil. Kabin itu adalah kepunyaan dari Sarah, yaitu salah satu dari mahasiswa-mahasiswa tersebut yang merupakan pacar dari Vegard, yang dimana dia adalah mahasiswa yang paling mengetahui seluk-beluk hutan tempat mereka berlibur. Sarah telah berski demi menemui mereka, tetapi dia tidak sampai-sampai juga. Ketika di dalam kabin itu, mereka melakukan seperti layaknya remaja-remaja bule, pesta sambil mabok-mabokan. Kemudian datanglah seorang pengelana misterius, yang lalu bercerita tentang legenda dari zaman Perang Dunia II, tentang sebuah unit Einsatzgruppen yang dipimpin oleh Standartenführer Herzog yang sangat ditakuti. Mereka menguasai wilayah ini selama 3 tahun, dan selama masa tersebut, mereka telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap masyarakat sekitar. Ketika kekalahan Jerman mulai terasa, mereka kabur dari wilayah ini setelah sebelumnya menjarah barang-barang berharga yang masih tersisa. Penduduk desa yang menaruh dendam kesumat tentu saja tidak membiarkan mereka pergi begitu saja, dan berhasil menyergap pasukan Herzog ini dalam sebuah persimpangan dan membunuh banyak diantaranya. Orang-orang Nazi yang masih tersisa, termasuk Herzog, lalu kabur ke daerah pegunungan, dan sampai sekarang belum pernah ditemukan. Banyak yang bilang kalau mereka semua telah membeku kedinginan. Pengelana tersebut melanjutkan ceritanya dengan berkata bahwa sampai saat ini wilayah tersebut mempunyai reputasi yang menyeramkan, karena beberapa pendaki gunung dan penjelajah telah dibunuh oleh para zombie gentayangan dari pasukan Nazi yang mati mengenaskan tersebut ketika sedang berkemah di salju. Selanjutnya, ketika pria misterius itu sedang dalam tendanya, dia diusik oleh sesuatu yang dimana mencabut patokan tendanya. Pria tersebut pun mencoba mencari tahu siapa yang mengganggunya. Dalam kejauhan sinar senter, dia melihat seorang tentara, tetapi tiba-tiba tanpa dia sadari tenggorokannya disayat secepat kilat oleh sesuatu, sehingga menyebabkan dia tergorok. Dia pun dengan cepat kembali ke tendanya, namun dia dibunuh oleh seorang tentara, ya, zombie tentara Nazi Jerman. Keesokan paginya, Sarah masih belum nongol juga, sehingga Vegard berinisiatif untuk menggunakan snowmobile untuk mencarinya. Dalam perjalanan, dia menemukan sebuah tenda. Dia pun memasuki tenda tersebut dan mendapati jenazah seorang pengelana yang membujur kaku di tendanya. Ya, benar, jenazah pria tersebut adalah si pria misterius itu. Vegard pun pergi karena ketakutan. Setelah letih mencari keberadaan Sarah, dia menemukan sebuah jejak kaki dan kemudian dia menyusurinya. Tapi kemudian, dia terperosok dalam salju dan masuk ke dalam sebuah gua. Di samping itu, mahasiswa lainnya menemukan sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah lantai dan berisi medali-medali Jerman yang berharga. Mereka sempat berniat untuk mengambil dan menjualnya, tapi kemudian memutuskan untuk tetap menyimpannya di tempat semula, kecuali beberapa di antara mereka yang secara sembunyi-sembunyi mencurinya. Setelah hari mulai gelap, salah seorang mahasiswa yaitu Erland pergi ke WC. Setelah buang hajat, dia disusul oleh pacarnya yaitu Chris. Mereka berdua pun kemudian bercocok tanam di dalam WC dengan suasana dinginnya salju yang mencekam. Kemudian Erland pun balik ke kabin dan Chris masih tinggal di dalam WC. Ketika sedang buang hajat, Chris kemudian dibunuh oleh para zombie.
Kemudian teman-temannya notice akan ketidakberadaan Chris. Yang lain kemudian pergi mencarinya, tapi hanya menemukan ransel Chris yang terkubur di bawah salju. Tak lama kemudian, ketika mereka sedang panik, kepala Chris yang telah dipenggal kemudian muncul di jendela. Mereka semuanya kemudian diteror oleh para zombie. Tetapi Erlen terbunuh dengan cara ditarik keluar jendela. Kemudian kepalanya dirobek oleh salah satu zombie itu, sehingga otaknya jatuh terurai. Para mahasiswa yang lain akhirnya berhasil menutup jendela dan pintu kabin. Malam itu, mereka berdiam dalam kabin sementara di luar para zombie telah siap untuk menyerbu. Terus, bagaimana dengan nasib Vegard yang terjebak dalam gua? Ketika di dalam gua tersebut, dia menemukan helm, senjata, dan bendera Nazi, plus kepala Sarah yang telah terpotong. Nah, ternyata dia adalah wanita yang dikejar-kejar zombie dalam pembukaan film ini. Kemudian dia dipukul keluar oleh salah satu zombie. Zombie itu pun memunculkan dirinya. Vegard kemudian diserang oleh zombie itu, tetapi dia berhasil membunuh zombie itu dengan memukul kepalanya menggunakan helm. Kemudian dia masih diserang oleh para zombie yang lain. Dia kemudian jatuh ke jurang tapi selamat dengan bergantung pada usus dari salah satu zombie itu. Nah, di samping itu dia juga masih diremas oleh salah satu zombie, dan dia juga sempat tergigit, tapi masih selamat. Selanjutnya, dia lari ke snowmobile sambil membawa senapan mesin MG34 hasil rampasan. Sementara itu, 4 mahasiswa yang masih tersisa di dalam kabin memutuskan untuk memecah diri menjadi 2. Martin dan Roy akan berusaha menarik perhatian para zombie. Sementara 2 wanita, yaitu Hannah dan Liv, pergi ke mobil sambil mencari pertolongan. Namun rencana tersebut tidak berjalan sesuai rencana, karena Liv kemudian disergap sebelum sampai di tujuan. Inilah yang menurut saya adegan paling dahsyat dalam film ini, karena ketika para zombie mulai mengeluarkan isi perutnya, Liv masih sempat mengeluarkan stealth hand grenade dan menghancurkan para zombie tersebut. Selanjutnya, tentara zombie pun bangkit, yang dimana mereka dipimpin oleh Herzog. Hannah yang ketakutan, dia berhasil bersembunyi di atas pohon dengan 2 zombie yang masih mencari-carinya di bawah. Tapi seekor gagak datang dan membuat persembunyiannya diketahui oleh para zombie tersebut. Tapi beruntung, Hannah berhasil membacok salah satu dari zombie itu. Dia pun kemudian berlari lagi untuk menyelamatkan diri, tapi nihil. Dia malah berada di jalan buntu, yakni sebuah jurang. Kemudian dia terpaksa mengguncang es di sana, sehingga dia dan zombie itu terjatuh. Di samping itu, Martin dan Roy berlindung dalam kabin. Sialnya, secara tidak sengaja mereka membuat kabin tersebut terbakar gara-gara Molotov cocktail. Untungnya, kebakaran itu membuat mereka mendapati bahwa lumbung yang berada di sebelah kabin ternyata berisi dengan peralatan perang, yaitu gergaji mesin, palu, dan kapak. Sekarang, para zombie kacang calang itu akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Seperti yang bisa diduga, gerombolan zombie Nazi menyerang, dan kali ini mereka mendapat perlawanan dahsyat dari manusia-manusia yang sudah tidak ada pilihan lain selain bertarung. Vegard yang datang kemudian ikut membantu dalam pertempuran tersebut. Sayangnya, Vegard terbunuh dan dipotong-potong oleh para zombie. Tapi ketika Martin dan Roy kembali bertarung melawan zombie, Martin secara tidak sengaja membunuh pacarnya sendiri, yaitu Hannah, karena Martin mengira itu adalah zombie. Itu hal yang spontan. Herzog kemudian datang ke tempat pertempuran bersama sejumlah zombie SS lain, tetapi Martin dan Roy berhasil mengatasi mereka semuanya. Nah, sangat disayangkan, lengan Martin tergigit zombie. Dengan berani, dia kemudian memotong tangannya dengan gergaji mesin demi mencegah dirinya tidak berubah menjadi zombie. Tapi, ketika dia berhasil memotong tangannya, tiba-tiba kontolnya malah digigit oleh salah satu zombie. Melihat pasukannya mulai kalah, Herzog lalu memanggil dan membangkitkan zombie-zombie lain yang masih ada di sekitar hutan itu. Sehingga, kedua mahasiswa tersisa yang mulai kepayahan tersebut terpaksa melarikan diri. Tetapi, Roy malah dipukul palu oleh Herzog dalam perjalanan, serta isi perutnya tersangkut di pepohonan. Dan otomatis dia pun koit. Pada akhirnya, Martin menyadari kenapa para zombie tersebut mengejar mereka, yaitu karena ternyata Herzog dan pasukan zombie memburu medali-medali yang dirampas oleh Martin dan teman-temannya. Nah, lalu apa yang akan dilakukan Martin demi mencegah nyawanya tidak ikut melayang seperti teman-temannya?
Dia pun menuju bekas kabin yang sudah terbakar dan mengambil kotak penuh perhiasan milik Nazi yang telah kita lihat di awal film tadi. Kemudian, Martin pun pergi meninggalkan kotak berisi perhiasan itu. Dia pun sampai di dalam mobil, tapi tanpa disangka-sangka, di dalam mobil ternyata ada sebuah koin perhiasan tadi. Sehingga, tanpa terduga, Herzog pun muncul dan memukul kaca mobil itu. Cerita pun berakhir. Pada awal film, Martin menceritakan kisahnya yang terjadi kepadanya serta teman-temannya yang sudah dijelaskan pada film Death Note 1. Singkat cerita, ketika dia masuk ke dalam mobil, ternyata terdapat koin milik zombie Nazi yang terjatuh dari kantongnya. Seketika, Herzog pun langsung memecahkan kaca mobilnya. Dan film pun berakhir. Enggak kok. Nah, kalau teman-teman dah nonton yang seri 1, ketika di adegan ini kan filmnya langsung berakhir. Tapi dalam seri ini, scene ini adalah lanjutannya. Ketika kaca mobilnya dipecahkan oleh Herzog, Martin pun berusaha untuk menyalakan mobil untuk menyelamatkan diri. Namun dia terjebak dengan posisinya, di mana lehernya sudah ditarik oleh Herzog, sedangkan zombie lain sudah menggerubungi mobilnya. Dia pun kemudian berhasil untuk menghidupkan mobil dan langsung tancap gas. Namun di sini, Herzog masih berpegang di bagian jendela mobil. Martin pun berusaha untuk mengempaskannya, namun tidak bisa. Dan untung saja, terdapat truk besar melintas dari arah berlawanan, dan Herzog pun langsung terpental karena tertabrak. Namun di sini, potongan tangannya tertinggal di dalam mobil milik Martin. Martin pun amat senang karena telah berhasil selamat. Namun lain halnya dengan si supir truk tadi. Dia malahan menuruni Herzog yang sudah terbaring di jalanan. Si supir pun panik dan memberikan nafas buatan. Namun tanpa disangka-sangka, mulutnya pun digigit, dan dia pun dibunuh oleh pasukan zombie lain. Di samping itu, Martin yang sudah kehilangan banyak darah, dia pun mulai perlahan kehilangan kesadaran, sehingga dia pun terjatuh ke jurang. Herzog pun kemudian mengumpulkan pasukan tentaranya dan memberikan salam Nazi. Namun si Herzog tidak bisa karena tangannya telah putus. Dan dia pun menatap ke seberang dan melihat cahaya perkotaan. Dan kita pasti sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Film pun dimulai. Scene kemudian berganti ketika di dalam ruangan di rumah sakit. Martin pun siuman dan dibangunkan oleh dokter. Dokter pun mengatakan bahwa Martin mengalami sebuah kecelakaan. Di sana ada juga polisi yang mulai mencurigai Martin kalau Martin diduga menjadi pembunuh teman-temannya. Polisi itu pun menjelaskan dengan rinci bagaimana kondisi teman-temannya terbunuh. Martin pun langsung ketakutan dan berusaha menjelaskan bahwa ada makhluk zombie Nazi yang melakukannya. Namun tidak satu orang pun yang mau percaya. Karena diduga menjadi tersangka, Martin pun diborgol. Kemudian dokter menceritakan bahwa tangan dari Martin terputus, dan mereka menemukan penggalan tangan juga di dalam mobilnya. Jadi mereka mengoperasinya dan menyambungkan tangan tersebut ke tubuh Martin. Lalu Martin pun begitu panik karena dia sadar bahwa itu bukan tangan miliknya, namun itu adalah tangan milik dari Herzog. Martin pun kemudian memberontak, dan dengan otomatis tangan tersebut menjadi sangat kuat hingga memutuskan borgolnya. Dengan spontan, tangannya itu pun langsung mengambil pisau dan menebas si dokter. Namun dia berhasil diringkus dan ditenangkan, lalu dibius. Di samping itu kita diperlihatkan sebuah scene rumah petani di pinggir danau. Ada seorang nenek yang akan mengangkat pakaian keringnya, dan ada juga seorang kakek sange yang sedang melihat-lihat gadis bakpao tembem di koran. Dia pun kemudian memanggil istrinya. Namun tiba-tiba saja, dia dilempar sesuatu, yang ternyata itu adalah penggalan kepala dari istrinya. Dan Herzog pun muncul, lalu memukul kepalanya dengan palu hingga mati. Kemudian di dalam rumah petani itu, ada seekor dokter zombie Nazi yang mengeluarkan sebuah penggalan tangan. Nah, di mana tangan itu adalah tangan milik Martin. Dokter zombie itu pun kemudian langsung memasangkan tangan tersebut ke lengan Herzog. Dengan ajaib, lengannya itu pun tersambung. Wow, keren banget sih Herzog nih. Coba kalau yang dijadiin zombie itu Adolf Hitler, ya pasti bakalan keren banget deh. Kemudian, scene pun berganti di mana para zombie pergi ke makam tentara Jerman. Dan dengan sihir yang dia miliki, Herzog pun menancapkan tangannya ke tanah untuk membangkitkan para tentara yang sudah mati. Namun sayang, semua mayat di sana sudah membusuk, jadi tidak bisa dibangkitkan lagi.
Kemudian diperlihatkan ada seorang pendeta yang baru saja keluar dari gereja, dan dia dikagetkan oleh Herzog. Pendeta itu pun lari ke dalam gereja, namun dia langsung dibunuh di tempat. Kemudian pendeta itu pun disentuh, lalu dia pun menjadi zombie pengikut Nazi. Nah, pasukannya pun kemudian memberikan salam khas Nazi Jerman. Di samping itu, Martin pun terbangun. Karena Martin menyatu dengan tangan milik Herzog, dia pun mampu terkoneksi dengannya. Namun sayang, dia sudah diikat di ranjang. Dia berusaha untuk melepaskan diri, dan tiba-tiba saja ada seorang anak kecil di sana. Dia pun berbincang-bincang dengan anak kecil itu. Kemudian anak kecil itu mengatakan bahwa tangannya Martin terlihat seperti zombie. Anak kecil itu pun lalu menawarkan ada sebuah agen pembasmi zombie. Martin pun dengan spontan menyuruhnya untuk menghubungi para agen pembunuh zombie tersebut. Martin kemudian merayu anak kecil itu dengan rayuan coklat, agar anak kecil itu mau membantu melepaskannya. Singkat cerita, dia pun berhasil lepas, dan Martin mengatakan bahwa dia harus keluar dari sini. Dengan spontan, tangan setannya itu pun menarik dan melemparkan anak kecil itu ke jendela, sehingga pintunya rusak dan ada celah untuk melarikan diri. Martin pun begitu merasa bersalah. Kemudian dia mendatangi anak kecil itu yang sudah tersungkur di tanah. Namun ketika dia mau memompa dada anak kecil itu, malah bocor. Dia pun dikejutkan oleh salah satu polisi yang datang. Sambil mengambil HP milik anak kecil itu dan berlari menuju mobil, tangan setan milik Martin pun mencabut logo mobil dan melemparkannya ke kepala si polisi. Polisi itu pun mati. Dengan kekuatan tangan setannya itu, Martin pun melarikan diri. Ketika di dalam mobil, Martin pun dihubungi oleh agen pembasmi zombie yang telah dihubungi oleh anak kecil itu tadi. Kemudian mereka pun meminta deskripsi kejadiannya. Martin pun menjelaskan kepada mereka kejadian yang telah dialami sebelumnya. Mereka pun mengatakan akan menemui Martin di Norwegia. Dan ternyata, para agen pembasmi zombie itu adalah remaja amatiran yang hanya tergila-gila dengan zombie. Mereka adalah Daniel, Blake, dan Monica. Mereka bertiga pun kemudian pergi ke Norwegia. Singkat cerita, mereka pun sampai di Norwegia, dan mereka pun mempersenjatai diri dengan cangkul, sekop, linggis, kapak, kunci Inggris, dildo, kondom, tisu magic, dan lain-lain. Nah, di samping itu, Martin pun sampai di sebuah museum peninggalan Jerman, dibarengi oleh para wisatawan-wisatawan. Kemudian dia pun melihat di koran bahwa dia sudah menjadi seorang buronan, serta melihat foto teman-temannya yang sudah mati. Di sisi lain, Herzog dan para pasukannya pun sudah berada di puncak, dan segera menuju ke museum tersebut. By the way, keren banget pakaian Nazi ini ya. Kemudian, Martin pun memasuki museum tersebut dan bertemu dengan seorang penjaga bencong. Dia pun memaksa si bencong untuk menemukan info tentang Ensas. Kemudian dia pun menemukan info tentang Herzog, yang dimana dia adalah pemimpin Ensas pada tahun 1942, sekaligus sahabat dari Hitler. Singkat cerita, mereka pun menemukan sebuah rahasia, yang dimana ada misi dari Herzog yang belum tuntas, yaitu misi menghancurkan Taufik, sebuah desa kecil di sana. Dan mereka pun sadar posisi mereka berada di tengah-tengah dan siap untuk dibantai. Namun tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari luar, yang dimana para wisatawan sedang dibantai oleh para zombie tentara Jerman. Scene ini serius sadis banget. Kemudian ada beberapa wisatawan yang dihidupkan kembali menjadi zombie. Para zombie pun masuk ke dalam museum dan mengambil senjata-senjata di sana. Namun di sini mereka berdua berhasil bersembunyi dengan menyamar sebagai manekin patung prajurit. Para zombie pun mengambil sebuah peta dan pergi. Nah, ketika mereka berdua keluar dari dalam museum, beberapa zombie wisatawan pun menyerang mereka, namun berhasil dikalahkan oleh Martin. Kemudian mereka berdua pun sadar bahwa para tentara zombie akan memperbanyak pasukannya. Dan tanpa mereka sadari, salah satu wisatawan telah dibangkitkan oleh Martin. Hingga Martin pun sadar bahwa dia memiliki kekuatan yang Herzog miliki, dan zombie itu pun menjadi pengikut dari Martin. Tapi malah dikapak oleh seseorang, dan dia mati lagi. Dan ternyata para agen pembasmi zombie itu pun datang. Mereka pun berbincang-bincang, dan mereka pun sadar bahwa Martin memiliki sebuah kekuatan, sehingga mereka membuat sebuah rencana untuk menciptakan tentara mereka sendiri, yaitu membangkitkan tentara musuh Jerman yang terkubur di dalam es. Martin, Daniel, dan salah satu zombie pun pergi, sedangkan Blake, Monica, dan si bencong disuruh untuk memperlambat gerakan dari pasukan Herzog. Nah, di samping itu para zombie tentara telah berjalan menuju ke sebuah desa,
dengan membawa tank yang ada di museum. Mereka pun menjarah masyarakat yang ada di sana. By the way, adegan pembunuhan di film ini bisa dibilang lebih seram daripada di film Wrong Turn ya, lantaran gak kenal yang namanya anak kecil atau dewasa, semuanya dibantai. Singkat cerita, Monica, Black, dan si bencong telah melihat kekacauan di desa yang diakibatkan oleh para zombie. Mereka pun segera pergi ke desa Talvik, karena si bencong mengatakan bahwa penduduk di sana ada 3.000 orang. Kalau semuanya dibunuh dan dijadikan zombie, ya pasti bakalan kacau dong. Mereka kemudian memantau pergerakan para zombie. Lalu mereka bertiga membuat sebuah rencana untuk mengarahkan para zombie untuk menuju ke rawa, agar mereka bisa mengebom para zombie itu. Black dan Monica pun menyuruh si bencong untuk menjadi umpannya. Si bencong pun kemudian menghadang para pasukan zombie, kemudian mengalihkan perhatian mereka menuju ke rawa-rawa. Si bencong dan para zombie pun main kejar-kejaran. Di samping itu, para gadis sudah mulai melempar peledak ke arah zombie-zombie itu, dan mereka pun berhasil melenyapkan zombie yang mengejar si bencong. Namun karena menyadari pasukannya telah mati, Herzog pun memerintahkan untuk menembak mereka menggunakan tank. Mereka bertiga pun berusaha berlari menghindari tembakan dari tank tersebut. Setelah itu, Herzog pun melihat dari teropong kalau mereka bertiga sudah tidak ada, sehingga dia memerintahkan pasukannya untuk lanjut berjalan menuju Talvik. Di samping itu, Martin, Daniel, dan salah satu zombie baik, mobil mereka sedang mengalami masalah, yakni roda mereka terjebak di lumpur, sehingga mengharuskan mereka untuk mencari sesuatu untuk dijadikan alas untuk roda mobil, agar mobil mereka bisa berjalan melewati kubangan lumpur. Karena tidak ada pilihan lain, zombie itu pun dijadikan alas roda milik mereka, agar bisa melewati kubangan lumpur itu. Kelihatan kesiksa banget nih. Zombie itu pun mati, tapi dihidupin lagi. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat tujuan mereka, yang dimana tempat terkuburnya para zombie tentara Rusia, yaitu Starvin dan 50 orang pasukannya. Yap, tentara Rusia adalah musuh dari tentara Jerman pada masanya. Starvin dan Herzog adalah musuh bebuyutan. Dengan spontan, Martin pun langsung menancapkan tangannya ke tanah es tersebut. Zombie-zombie tentara Rusia pun bangkit dari kuburnya. Dan para zombie itu pun tunduk kepada Martin. Nah, kalau teman-teman masih bingung, saya jelasin bentar ya. Tangan dari Herzog itu memiliki sebuah magic, yang dimana mampu membangkitkan orang yang telah mati, dan menjadikannya sebagai pengikutnya atau anak buahnya. Dan itulah juga yang terjadi kepada Martin. Mereka pun berhasil memiliki pasukan untuk mengalahkan pasukan Jerman. Scene berlanjut ketika di desa Talvik, yang dimana Martin dan yang lainnya telah berhasil memberitahukan warga akan terjadinya serangan dari zombie Jerman, sehingga suasana desa menjadi sepi. Dan para zombie Jerman pun tiba di desa tersebut. Nah, di samping itu, polisi yang telah mengetahui akan keberadaan zombie Jerman langsung mempersenjatai diri mereka. Para zombie Jerman pun tiba dan berhenti di sebuah lapangan kecil, dan melihat Martin, Daniel, dan zombie baik itu sudah di hadapan mereka. Kemudian, karena ditertawai oleh para zombie Jerman, Martin pun dengan spontan memperlihatkan tangannya, yaitu tangan dari Herzog ke hadapan si Herzog. Para zombie Jerman pun terdiam, dan pasukan zombie Rusia pun muncul. Pokoknya scene ini paling keren deh. Kemudian Martin pun mengatakan pada Herzog, "Apakah kau sungkan untuk bertemu musuhmu yang telah kau bunuh dulu? Dan sekarang mereka bangkit untuk membalas dendam kepadamu." Dan mereka semuanya pun berperang. Di samping itu pasukan polisi pun datang. Mereka pun mengira bahwa peperangan itu adalah sebuah karnaval. Namun, Herzog notice akan hal tersebut dan menyuruh panglimanya untuk menyerang para polisi menggunakan tank. Starvin dan Herzog pun berhadapan. Wah, bakalan asik banget nih. Namun Herzog mulai kewalahan dalam menghadapi musuhnya, yaitu Starvin. Dan ketika Starvin mau mengapak Herzog, tetapi dia keburu dikapak dari belakang oleh salah satu zombie. Ketika Martin sedang bertarung,
Monica, Black, dan si Bencong pun datang. Mereka pun sadar bahwa pasukan Rusia sudah mulai kalah, dan Martin melihat Starvin dikapak di kepalanya oleh Herzog. Karena melihat hal tersebut, dengan spontan Martin menyerang Herzog dan bertarung dengannya. Namun Martin kewalahan dalam menghadapinya. Di samping itu, Daniel mengejar tank tersebut dan memasukinya, dan terjadilah pertarungan di dalam tank. Kemudian terlihat di mana Black, Monica, dan si Bencong sudah tersudutkan, dan tiba-tiba saja si Bencong ditusuk lehernya hingga tembus tenggorokannya, dan dia pun mati. Lanjut ketika Martin sudah kewalahan dalam menghadapi Herzog. Tiba-tiba mereka ditabrak oleh tank itu, hingga mereka berada di atasnya. Dan berlanjutlah pertarungan Martin dan Herzog di atas tank. Sedangkan di dalam tank, Daniel telah berhasil melumpuhkan panglima tentara Jerman dan mengambil alih kendali tank itu. Namun, Martin pun tersudutkan oleh Herzog. Dan ketika Herzog mau membunuh Martin, Daniel sudah mengarahkan senapan tank tersebut ke arah Herzog. Dan, boom! Kepalanya pun terpenggal. Dan seketika para pasukan zombie lain langsung lumpuh dan mati. Para gadis pun selamat. Mereka berempat pun kemudian berkumpul, dan Martin menanyakan di mana si Bencong. Tetapi Monica menjawab, dia tidak selamat. Mereka semuanya pun berbahagia. Para zombie squad pun pergi pulang, sedangkan Martin pergi ke sebuah pemakaman dan menggali sebuah kuburan. Yap, benar, kuburannya Hana, yaitu pacarnya. Kemudian dia pun membuka peti itu dan melihat mayat dari Hana yang sudah membiru. Lalu dia pun menghidupkannya. Mereka pun kemudian bercinta di dalam mobil. Film berakhir. Tunggu dulu, ada post kreditnya di sini. Yakni penggalan kepala dari Herzog ditemukan oleh dokter zombie Jerman. Ternyata Herzog masih hidup. Dan film pun berakhir. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kasih pendapat kalian di kolom komentar, oke? Yang bikin saya excited itu sih yaitu penampilan dari para zombie-zombie ini yang sangar-sangar banget gitu loh. Pokoknya keren parah nih film. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman punya request film, sampein aja di kolom komentar, oke? Nanti saya bakal usahakan untuk membahasnya. Oke, mungkin cukup itu aja ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa.